itulah pengakuan hati kami yang tulus ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih oleh karena kasih Kristus meneduhkan hati kami di saat kami menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan. Ada Roh Kudus yang menghiburkan hati kami. Ada firman Tuhan yang meneguhkan hati kami, memperbaharui pikiran kami, dan menyatukan hati kami semua untuk memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Ya, salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama kembali membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Minggu kemarin Bapak Ibu Saudara kita sudah lihat bagaimana ya kecukupan kasih adalah kasih Allah terhadap anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang tidak berkesudahan. Jadi Tuhan tetap memelihara hidup kita. Amin. Di saat kita menghadapi berbagai Roh Kudus itu yang tetap memelihara jalan pikiran kita supaya selalu positif. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat ya kemarin dari 2 Korintus 12 itu ya memang antara ya karena dia berjumpa dengan Tuhan sebenarnya itu bisa membuat dia berbangga. Karena apa? Karena dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung, sedangkan kita manusia hanya melalui iman. Kita belum melihat langsung Tuhan, bukan? Tapi Bapak Ibu Saudara, pun dia sudah mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan di sorga, tetap Tuhan tidak meringankan beban dia dalam arti bahwa dia bebas dari pencobaan dan masalah kehidupan. Kalau kita lihat secara logika manusia, Bapak Ibu Saudara, ya dari logika manusia maksudnya secara umum, ya kalau orang yang kita sayangi, anak-anak kita misalnya, kalau bisa mereka jangan terjadi apa-apa pada mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, maunya kita anak kita jangan sampai ada masalah di dalam pikirannya, jangan ada tekanan. Ya, bagaimana supaya anak-anak kita itu selalu bahagia dan supaya anak-anak kita itu semuanya mereka bisa happy dalam apapun yang mereka jalani dalam kehidupannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekarang ya dalam iman, dalam kebenaran dengan pribadi Allah sendiri. Dia, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu penuh kasih atau tidak? Penuh kasih. Tapi kenapa dia harus merelakan anaknya yang tunggal sampai menderita, dihina, dan mengalami banyak sengsara? Kan tidak masuk akal kan? Nggak masuk akal manusia. Ya kan? Tidak ada orang tua yang sengaja membiarkan anak-anaknya untuk mengalami penderitaan. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita lihat Paulus pun, saudara, Rasul Paulus, dia adalah rasul yang setia, sudah berjumpa dengan Tuhan dan tidak ada hal yang bagi dia, artinya pengalaman manusia yang melebihi daripada apa yang dialaminya, saudara. Dia sebetulnya sudah bisa berbangga di situ. Tapi saudara, kalau kita lihat kemarin di 2 Korintus pasal 12, belum bisa ya? Ya, belum bisa.
layar kita belum bisa, kita kembali secara manual saja dengan Alkitab yang ada di tangan kita. Dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu yaitu dia perjumpaan dia dengan Tuhan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apalah utusan iblis ini yang jelas sangat mengganggu dia secara fisik. Ya. Dan banyak penafsir menganggap ini adalah sebuah penyakit di dalam tubuhnya. Ya. Penyakit itu kan Bapak Ibu Saudara sangat merugikan ya. Penyakit apapun kita kalau boleh jangan deh. Tapi kalau boleh jangan deh, tetap aja datang. Ya kan, hanya menunggu waktunya aja. Ya kan? Tapi Paulus Bapak Ibu Saudara sengaja Tuhan membiarkan di dalam dirinya satu bentuk kelemahan. Kan pasti orang sakit lemah kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus itu lemah, sakit seperti itu, terus bagaimana dia melakukan pekerjaannya? Bagaimana dia bertanggung jawab dengan kehidupannya? Bagaimana dia harus pergi mengurus jemaat? Bagaimana dia harus pergi ke berbagai kota memberitakan Injil dan seterusnya? Tugasnya berat tapi badannya sakit. Wajar kan kalau dia minta kesembuhan Bapak Ibu Saudara? Wajarlah Saudara. Kalau misalnya dia mengeluh kepada Tuhan, katakan begitu. Tidak dikatakan mengeluh Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya dia mengeluh kepada Tuhan, wajar, karena apa? Itu tekanan yang sangat berat bagi dia. Tanggung jawabnya harus dia selesaikan, tapi sementara keterbatasan di dalam dirinya. Saudara, kita mengalami hal yang sama juga dengan segala pergumulan kita kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak beda kita dengan dia. Yang mau kita lihat nanti adalah bagaimana kunci berhasil melewati itu semua. Amin. Itu yang mau kita pelajari di sini, Saudara. Ya. Jadi Saudara, satu hal yang kita persenjatai di dalam pikiran kita ini, ya, mungkin sebelum kita diselamatkan, sebelum kita tahu kebenaran, saudara-saudara, sebelum kita tahu kita sudah pasti masuk surga, sebelum kita tahu kita sudah di dalam Kristus, sebelum kita tahu sudah dimeteraikan Roh Kudus, hidup lama kita dulu, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak terlalu terpikir dengan itu. Ya, artinya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, pasti paling cepat kita lakukan adalah apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Ya, mengeluh. Semua hal kita mengeluh. Semua hal kita mengeluh. Ya, itu kehidupan lama kita memang pasangannya seperti itu. Oh, jadi Bapak tidak pernah mengeluh lagi? Ya, mengeluh juga. Tapi keluhan saya itu harus bisa saya kelola. Amin. Jangan sampai mengganggu saya secara emosional. Harus tetap positif. Kan pasti dia mengeluh Bapak Ibu Saudara. Orang yang sakit mengeluh apa tidak sih? Ya mengeluh lah. Bagaimana emang Paulus? Kan Paulus bilang supaya aku tidak meninggikan diri dan supaya dia tidak menganggap bahwa dia sudah bisa mengatasi semua persoalan dengan mengandalkan pikiran sendiri. Makanya dia bilang Tuhan memberikan kepadanya suatu beban di dalam hidupnya. Kalau orang yang baik saja seperti Paulus diberikan
saya sih lebih tepatnya bukan diberikan ya, tapi diizinkan. Karena beban itu datang dari dunia, bukan dari Tuhan beban itu, Bapak Ibu Saudara. Loh, kok Tuhan membebani? Nggak ada Tuhan membebani kan? Saudara, Tuhan itu sudah membebaskan kita malah dari semua beban dosa kan? Kok sekarang orang merasa hidup terbebani oleh Tuhan? Enggak lah. Memang Tuhan yang memberikan sakit penyakit? Enggak. Sakit penyakit itu datang secara alami karena kita masih di sini. Kalau tidak mau sakit lagi, apa Bu? Pulang. Kan begitu. Pulang terpaksa namanya, ya kan? Bagaimana dengan upahnya? Udah yakin belum besar upahnya di surga? Belum. Ya udah kalau begitu, apa? Belajarlah kita untuk mencukupkan diri dengan kasih karunia Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ada hal yang bertentangan antara apa yang di dalam pikiran kita dengan apa yang nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita selama kita masih di dunia ini. Antara apa tadi? Antara ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Apa yang diharapkan. Saudara dan saya beriman kan? Beriman itu pengharapan bukan? Lah iya pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Nah, bedanya adalah kita beriman kepada Kristus, mempunyai pengharapan yang sudah nyata di dalam Kristus. Amin. Contoh pengakuan. Nah, banyak orang Bapak Ibu Saudara belum bisa berharap pengharapan yang nyata, ya, bahwa dia sudah diampuni di dalam Kristus. Makanya dia masih berusaha. Kenapa? Karena dia masih berpikir, Bapak Ibu Saudara, belum nyata pengharapannya itu. Karena apa? Karena di dunia ini dia masih berbuat dosa. Jadi dia berpikir bahwa pengharapannya dia itu adalah pengharapan yang dilihat. Memang kita mempunyai pengharapan di dunia ini yang bisa kita lihat. Contoh, orang baru menikah, baru berkeluarga, dia punya pengharapan punya anak. Amin. Dan Tuhan memberikan kehadiran anak kepadanya menjadi nyata apa yang didoakan dan yang diharapkan. Contohnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengharapan kita di dalam Kristus bukan bergantung pada kenyataan itu. Amin. Makanya Paulus bilang kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena di dalam kepercayaan kita itu nyata harapan kita melebihi daripada apa yang kita lihat. Bukan tidak penting apa yang kita lihat, tapi ada di atasnya itu. Amin. Nah, orang-orang kehilangan pengharapan kadang-kadang karena hanya bergantung pada apa yang dilihat. Iman kita di dalam Kristus adalah iman yang nyata dengan pengharapan yang tidak bisa diubah lagi oleh keadaan dunia yang berubah-ubah. Karena Kristus itu nyata. Dia nyata di kayu salib mati mencurahkan darahnya, dan dia nyata dikuburkan, dan dia nyata 3 hari setelah itu dia bangkit, dan dia nyata di dalam naik ke surga, dan dia nyata hidup di dalam diri saudara dan saya saat ini. Dan Roh Kudus buktinya. Amin. Iya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata orang pakai istilah paradoks. Gitu ya. Paradoks itu Bapak Ibu Saudara, ya seperti dua fakta yang bertentangan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu memang dua-duanya benar. Kan begitu. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ya, seperti Paulus katakan tadi. Apakah Tuhan mengasihi Rasul Paulus? Mengasihi dia. Apakah orang yang dikasihi dibiarkan menderita? Tidak. Itu menurut pemahaman kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat tadi Paulus katakan bahwa di dalam tubuhku, di dalam diriku, ya, Tuhan berikan satu beban. Bayangkan saudara-saudara, sudah masuk ke dalam penjara, keluar masuk penjara, Bapak Ibu Saudara, sakit lagi di dalam tubuhnya. Bagaimana rasanya kalau makan tuh?
Orang yang sakit kalau makan enak atau tidak Bapak Ibu Saudara? Kecuali saya mungkin ya. Saya kalau sakit berat badannya naik Bapak Ibu Saudara. Untuk tahap itu tidak tahu besok dan seterusnya. Karena dunia ini adalah tempat di mana keadaan berubah-ubah. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah tapi saudaraku, apapun itu tentunya yang saya maksud di sini adalah pastilah Paulus Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan kehidupan yang terus-menerus ya Saudara, yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi dia tidak berpikir negatif. Ulang sekali lagi Saudara. Jadi saudara dan saya jangan salah mengartikan stres dalam kehidupan. Ya, stres yang keliru itu adalah dia menjadi hilang orientasi, nggak fokus karena stresnya. Itu yang salah. Paham Bapak Ibu Saudara? Nggak mungkin Paulus nggak stres, dia dipasung kakinya di penjara Bapak Ibu Saudara. Sementara dia ingin mengunjungi jemaat, sementara dia ingin memberitakan Injil secara bebas di berbagai kota. Tapi dia dipasung kakinya. Bagaimana dia memandang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus dia katakan sama Tuhan? Waduh, ya, gimana saya melakukan tanggung jawab saya kalau saya dipasung begini? Wajar nggak kalau dia mengatakan begitu? Ya wajar, karena kenyataannya memang seperti itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kasih karunia Tuhan yang ada padanya, saudara-saudaraku, dia tidak mengatakan hal yang negatif kepada Tuhan. Dia tetap berpikir apa? Positif dari semua keadaan yang dialaminya. Amin. Bisa nggak saudara dan saya mengambil hal yang positif dari persoalan-persoalan yang kita alami? Bisa atau tidak Bapak Ibu Saudara? Bisa? Bisa. Amin. Amin. Karena kita lihat tadi selanjutnya di ayatnya yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku, tapi jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Sekarang jawaban harus dari siapa? Untuk menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Yang kita mau untuk menjadi kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan atau apa yang Tuhan inginkan terjadi. Apa yang Tuhan inginkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya dia mendengarkan apa solusi daripada Tuhan. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karuniaku mencukupkanmu. Amin. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Ada kasih karunia-Nya. Amin. Daripada orang lain yang tidak mengenal Tuhan, masalah-masalah yang membuat dia stres dan akhirnya dia bunuh diri, atau dia mencuri, dia merampok, ya, akhirnya dia melakukan kejahatan dan sebagainya. Karena apa? Nggak bisa mengelola tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, tekanan sosial, tekanan apa lagi, hubungan dan sebagainya, saudaraku, ya. Tapi Paulus tetap dia bisa menerima dan bisa dia mengelola mental rohaninya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak bersalah dengan beratnya tekanan kehidupan yang dialaminya. Wah, ini pelajaran bagus Bapak Ibu Saudara buat kita hidup di dunia ini kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Untunglah kita mempunyai Alkitab firman Tuhan untuk mengajar kita Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan sama seperti orang-orang kafir di luar sana. Saudara, kalau diberitakan Injil pada mereka, apa? Enggak peduli, dia enggak mau dengar, dia malah mencibir. Saudaraku, dia menganggap kita itu seperti orang yang cari perhatian dan ingin merugikan mereka dan seterusnya. Tapi saudara sekarang dan saya mengenal kasih karunia Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa? Sebab sudah bisa ya? Ini sudah.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi siapa yang mencukupkan kekurangan kita? Kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara tidak bisa berusaha kerja keras sekuat apapun mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tidak bisa. Minggu lalu saya tanya kepada saudara, hidup yang berkecukupan itu apa ukurannya? Sebutkan saya. Sebutkan pada saya daftar hidup yang berkecukupan. Coba Bapak Ibu Saudara. Dan nanti akan saya tanya, sudah cukup belum sampai situ? Sebelum diajukan daftar itu, jawabannya sudah tahu kan? Tidak akan cukup. Ya. Ambil contoh misalnya seperti teori Abraham Maslow. Ya. Teori Abraham Maslow misalnya, kita coba ya. Menurut dia, kalau belum terpenuhi needs paling dasar ya manusia itu, maka manusia itu tidak akan bisa tentram. Apa kebutuhan dasar manusia? Makan dan minum. Menurut Abraham Maslow, kalau belum terpenuhi kebutuhan dasar manusia itu tidak akan bisa hidup sejahtera, tidak bisa aman dan tentram. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benar atau tidak? Benar. Tapi apakah itu kebenaran yang satu-satunya? Tidak. Apakah menurut saudara Rasul Paulus itu terpenuhi kebutuhan dasarnya di penjara? Tidak terpenuhi Bapak Ibu Saudara. Dan mana kita tahu? Kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 11. Ya. Kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 11. Ya. Kita langsung baca dari ayatnya yang ke-21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan bukan di dalam Bapak Ibu Saudaraku, dia merasa bahwa itu harus dia lakukan, tapi karena terpaksa oleh jemaat Korintus ini tidak mempercayai Paulus, ya, dia katakan berani juga. Ayat 22. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya dari bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Sudah terpenuhi kebutuhannya Bapak Ibu Saudara? Ya. Tidak ada di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa dia itu hidup bermewah-mewah, semuanya kebutuhannya terpenuhi apa saja, lalu barulah dia sejahtera. Dalam keadaan seperti itu saudara-saudara, aku bayangkan ya,
Kalau kehidupan orang yang seperti itu, saudaraku, waduh, sangat mengerikan. Kalau saudara misalnya dipanggil untuk mengalami kehidupan yang seperti digambarkan Paulus tadi, mau atau tidak? Mau, saudara? Tanpa rumah, ya, tanpa sepatu, sandal juga nggak ada, ya kan? Makan juga cuma sekali sehari, ya. Itu namanya apa? Kaum duafa. Mau nggak jadi kaum duafa, Bapak Ibu Saudara? Ayo, iya kan? Makan aja susah. Nah, tapi saudaraku, tidak dikatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi Paulus, kan? Tuhan sangat sayang sama dia, sangat mengasihi dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi yang kita lihat saudaraku di sini, coba sedikit lagi, saya mau lanjutkan lagi, ya, di berikutnya. Di ayat berikutnya, ayatnya yang ke 27, ya. Saya tadi salah bawa kacamata, ya, lalu gelap, ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Wajar kan? Bapak Ibu Saudara bilang, saya juga bekerja berat, berjerih lelah juga saya setiap hari, ya. Harus masuk shift malam, pulang pagi, ya, saudara. Oke. Dan aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, dan kerap kali aku nggak bisa naik. Oke, kita manual saja, ya. Masih ada Alkitab. Ayat berapa itu tadi? Ayat 27. Kerap kali aku apa? Tidak tidur. Aku apa? Lapar dan dahaga, dan juga apa? Sering berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Bapak Ibu Saudara, apa itu sudah terpenuhi kebutuhannya? Apa itu hidup dia secara ekonomi sangat memang tercukupi? Jangan saudara terbawa dengan cara berpikir dunia, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Amin, saudara. Kalau saudara berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara dan saya, ya, bukan itu tujuan satu-satunya. Amin. Jangan terjebak saudara dan saya di situ. Tapi memang karena kita ingin berpikir bagaimana supaya kita tidak mempermalukan Tuhan, makanya kita berusaha mencukupi apa yang kita perlukan. Amin. Bekerja. Dan kita tidak mau mempermalukan Tuhan kita, seolah-olah dia tidak memelihara hidup kita. Makanya kita bekerja keras semuanya. Amin. Tapi bukan itu tujuan akhir hidup kita di dunia ini, saudara. Ya. Tidak ada yang salah dengan orang berusaha mencukupi bagi dirinya kehidupannya. Memang begitu, saudara. Supaya kita jangan jadi pengemis kepada orang lain. Kan mempermalukan Tuhan kalau kita jadi pengemis. Benar tak, Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah Tuhan tidak mampu memberikan kita apa yang kita perlukan. Tapi bukan itu tujuan akhir hidup kita, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Amin, saudara-saudara. Mungkin Tuhan tidak memperlakukan saudara dan saya seperti penderitaan daripada Rasul Paulus, tapi tujuan kita tetap sama dengan dia. Ya, tujuan kita apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tetap mengucap syukur kepadanya. Amin. Ya, karena itu yang mencukupkan kita. Itu. Dari semua hal, penderitaan, yang berat, yang ringan, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, ya, doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan, tapi tetap tujuannya membuat kita supaya mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lari dari fokus itu. Amin, saudara. Ya, nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus katakan tadi di 2 Korintus pasal 12 itu, ya, di ayatnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Sekarang terjadi perubahan yang sangat drastis dalam pandangan Paulus antara
tadi paradoks itu ya. Di satu sisi dia ingin lepas dari tekanan kehidupan, tapi di sisi lain, saudara-saudaraku, dia tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa membebaskan dia ya dari masalah yang dihadapi dia. Nah, maka sekarang pandangan dia adalah ayat 10. Karena itu aku apa? Senang. Ya, dalam apa? Saudara, oh belum bisa ya? Belum. Oke, ayat 10 ya. Karena itu aku senang dan rela. Di mana? Saudara, ada Alkitab di tangan saudara? Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Oleh karena apa? Bukan oleh karena keteledoran saya, bukan karena kebodohan saya, dan oleh karena saya mengandalkan pikiran daging saya, akhirnya saya jadi menderita. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi oleh karena Kristus. Dan kalau saya menderita oleh karena Kristus, saya tidak perlu merasa kehilangan apa-apa di dunia ini. Amin. Iya, saudara. Saya tidak perlu merasa bahwa hidupku yang paling susah, yang paling mengerikan, yang paling menderita, yang paling jadi korban di dunia ini. Saya tidak perlu jadi frustrasi dan stres karena itu. Amin. Ya saudara, karena saya tahu kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan saya. Bahkan di titik nafas yang terakhir barangkali, ya saudara-saudaraku, di dalam peti mayat barangkali saudara, kalau bisa bicara, orang bilang, orang nangis Bapak Ibu Saudara, keluarga nangis semuanya, ya terlalu cepat kau pergi dan seterusnya, bagaimana dan kenangan-kenangan dan seterusnya mereka sampaikan dengan harapan supaya jangan meninggalkan dunia ini. Kalau bisa bicara di peti mayat, saudara bilang apa kepada orang yang menangisi saudara? Itu namanya cari perkara namanya. Iya kan? Ya udahlah kalau gitu, kalau nggak ada yang ngatur dia udah pergi. Jawabnya saudaraku, kita jawab apa? Kamu nggak usah nangis, saya ini semakin dekat dengan hidup yang kekal, yang menjadi pengharapan kita. Amin. Kamu yakin nggak pasti masuk surga? Gitu, saudara. Kalau seumpama saya misalnya sudah di peti mayat ya, suatu saat orang nangis, keluarga ada orang-orang nangis begitu ya, menangisi saya. Itu yang saya tanya, nggak usah tangisi saya sudah lebih dekat dengan pengharapan saya di dalam Kristus. Amin. Kamu yakin nggak pasti masuk surga? Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap positif, amin. Sampai pun di keadaan dimana kita sudah mengalami titik terakhir kematian dari dunia ini, pengharapan kita nggak bakalan lepas dari hal yang positif yang bisa kita ungkapkan kepada orang, dimana kita harus bersaksi pada mereka. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bersyukur karena kita mempunyai jalan kehidupan yang jelas bagi kita. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara bukan orang hebat di dunia ini. Mungkin saudara bukan orang yang terpandang di dunia ini. Mungkin saudara dan saya bukan pejabat atau siapalah saudara di dunia ini. Bukan orang yang menarik perhatian orang banyak. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara harus yakinkan diri saudara, pastikan bahwa engkau mencatat sejarah kehidupanmu hidup di dalam keistimewaan yang daripada Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Dan itu cukup bagimu. Jadi saudara tidak perlu harus menjadi cemburu dengan orang lain, iri dengan orang lain, iri hati dengan orang lain, menjadi orang yang serakah di dunia ini. Supaya kamu jadi orang yang terlihat jadi orang yang penuh, yang jadi daya tarik perhatian orang lain. Tidak penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jalani kehidupanmu dan berjuang terus dan terus melayani Tuhan. Tetap rendah hati Bapak Ibu Saudara. Apa kata orang bagi saudara bukan itu yang menentukan hidupmu. Amin. Tidak.
Tapi apa yang kau sadari tentang bagaimana kasih Tuhan yang bekerja, yang memampukanmu, yang membuat engkau bisa tetap di jalan yang Tuhan kehendaki, apapun itu, tetap engkau bisa mengucap syukur. Amin, saudara. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan itu seperti itulah. Saya tidak perlu harus mendapatkan sanjungan dari orang lain. Saya tidak merasa harus menjadi seorang pemimpin yang harus dikenal oleh semua orang di dunia. Tidak penting itu bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya semakin mengenali kasih karunia Tuhan yang mencukupkan saya, berarti itulah hidup yang paling bermakna. Amin. Ya, saudara. Kalau kita mau dengar kata orang begini dan begitu dan seperti ini, semua promosi di media sosial, semua kata-kata nasihat, segala macam, Bapak Ibu Saudara, wow, terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengadopsi hal-hal yang seperti itu untuk mencoba mengubah pola pikir saudara. Meskipun kelihatan itu baik, belum tentu itu benar. Amin. Baik belum tentu benar, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak yang baik di dunia ini, tapi belum tentu itu benar. Dalam arti bahwa itu yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita terus setia kepada kebenaran yang mencukupkan kita. Amin. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang, saudara. Supaya saudara tetap menjadi pribadi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalahnya, kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan. Amin. Biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, ya, mari saudara, kita tetap saling support satu dengan yang lain. Ya, amin. Kita belajar untuk ya mengungkapkan kata-kata yang positif kepada saudara seiman kita. Amin. Ya. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Belajar kita mengungkapkan kata-kata yang positif kepada saudara seiman kita, apapun persoalannya, apapun persoalan saya. Bapak Ibu Saudara, berilah saya kata-kata yang positif yang membuat saya semangat. Jangan yang melemahkan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudara yang kita pelajari dari kasih karunia Tuhan yang mencukupkan kita. Amin. Selebihnya tidak mungkin Tuhan tidak peduli dengan masalah saudara dan saya. Itu karena kekurangan pengetahuan kita. Kalau pernah, semoga tidak pernah. Amin. Kalau pernah saudara berpikir dan saya berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, itu kekeliruan kita, Bapak Ibu Saudara. Segera kita perbaiki. Tidak. Ya. Tuhan tidak bermaksud apapun untuk mencelakai hidup saudara dan saya. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita sebagai orang tua selalu ingin agar anak-anak kita, mereka hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Supaya apapun yang mereka cita-citakan, semuanya itu mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupannya dan masa depannya. Amin. Seperti itu lebih lagi Tuhan. Dia ingin membuat hidup kita benar-benar bahagia menurut kehendaknya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, bukan menurut ekspektasi dan pikiran atau apa yang kita kehendaki. Baiklah Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semuanya, saudara-saudara, supaya kita terus bangkit ya bersama-sama sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang bisa saling mensupport satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan dalam planning kami pribadi maupun di dalam keluarga dan di dalam jemaat ini, kami mau agar kehendak Tuhanlah yang menjadi nyata dalam hidup kami. Sekalipun bukan apa yang kami pikirkan yang terjadi menjadi nyata dalam hidup kami, kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai. Itu yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Sehingga kami tetap mampu melayani Tuhan, memuji-muji namamu, bersyukur kepadamu, dan melayani saudara-saudara kami. Dan kami percaya ya Tuhan, semakin banyak orang-orang kudusmu yang dibangkitkan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam mental rohaninya, dan tidak mudah goyah. Dan kami percaya semuanya itu ada di tempat ini.
Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.